wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Penilik PAUD LSPO, Bapak Samsul, Ketua KKG Kecamatan Muara Uya, dan para kepala sekolah TK sekecamatan Muara Uya atau juga yang mewakili. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022, kita bisa berkumpul di TK Anak Bangsa Desa Mangkupung Kecamatan Muara Uya dalam rangka pelaksanaan pertemuan rutin bulanan rapat atau kegiatan kelompok kerja guru Kecamatan Muara Uya. Yang kedua, marilah kita bersama-sama menyampaikan dan membaca salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa informasi dalam kesempatan ini. Itu yang pertama tentang akreditasi, ya. Yang kedua tentang guru penggerak. Ya, tentang guru penggerak sudah tanggal 15 Maret itu sudah ada surat tentang rekrutmen atau pendaftaran seleksi calon guru penggerak semalam. Ulun sosialisasi calon guru penggerak ini di Solan KKG Jero hari Senin. Sekalinya Selasanya datang suratnya. Nah, jadi hari ini lebih baik kita sosialisasi. Sebenarnya hari ini pun juga diundang seluruh Indonesia semuanya untuk mendengarkan sosialisasi secara nasional, secara Zoom. Hari ini jam 9 sampai jam 12 sama juga se-Indonesia itu di kementerian pakai Zoom, Bang. Nah, itu ada juga diundang, sama isinya seperti ini. Ya, karena kita berbetulan dengan KKG, kitanya di sini. Makanya Bapak sengaja merekam supaya ini juga nanti akan didengar oleh teman-teman yang di luar kabupaten. Kan kita kirimkan hasil rekaman Bapak ini, maka YouTube nanti. Ya, karena sini tidak memungkinkan untuk live langsung, ya kita rekam saja dulu. Nah, jadi hari ini juga akan bermanfaat bagi teman-teman kita, para guru sekolah TK kita yang ada di luar Kabupaten Tabalong atau di luar Kecamatan Muara Uya. Mereka akan langsung juga mendengarkan sosialisasi tersebut. Nah, jadi itu manfaat rekaman seperti ini. Makanya Bapak banyak membawa alat-alat, ya. Sejak 1 tahun kemarin kita sudah booming, rame sudah tentang Merdeka Belajar, ya, tentang Merdeka Belajar. Tentang guru penggerak sudah ada di Bintang Arab, ada guru penggerak itu. Nah, kita Muara Uya Jero ada lagi. Nah, terutama nih yang PNS nih menjadi teladan, itu diharapkan. Jadi semangat guru penggeraknya dari kita dulu hendak bila sudah kadeda dinas dan menunjuk pena. Bila kadeda dinas menunjuk si anu aja gitu. Tapi harus dari kita dulu timbul keinginan. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang rekrutmen guru penggerak itu, ya. Bapak akan sampaikan. Baik. Hari Senin yang lalu Bapak sudah mensosialisasikan ini di Kecamatan Jero. Nah, sekarang hari ini ada sosialisasi di Kecamatan Muara Uya. Ada surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomornya 0623, tanggalnya 4 Maret 2022, tapi kita menerimanya hari Selasa 15 Maret kita terima dari kementerian langsung, ya. Dan juga masuk ke Dinas Pendidikan. Nah, dari Dinas juga mengirimkan ke semua grup-grup WA. Sudah Bapak bagikan juga. Isinya apa? Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar episode kelima, maka dibukalah pendaftaran calon guru penggerak. Nah, jadi calon guru penggerak ini angkatan yang ke-7
di tahun 2022 di angkatan yang ke-7 ada pendidikannya. Jadi kita mendaftar tuh nanti ada sekolahnya, ada pendidikan guru penggerak. Nah kalaunya PNS itu nanti berpotensi jadi calon kepala sekolah, karena ada dari edaran kementerian itu juga menyatakan bahwa sertifikat guru penggerak itu diprioritaskan menjadi calon kepala sekolah bagi yang PNS. Nah, adapun tujuan dari guru penggerak ini, yang pertama menggerakkan komunitas belajar. Kalau dulu kebanyakan kita sentralnya adalah guru, sentralnya guru dulu. Tapi dengan adanya komunitas belajar sebagai guru penggerak ini, maka pusatnya pembelajaran itu di anak. Pusatnya di anak. Guru hanya menggerakkan saja, tapi sentral aktivitas dinamikanya itu letaknya di komunitas belajar anak. Itu sekarang berubah paradigma yang lama menjadi yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari guru penggerak ini di samping menggerakkan komunitas belajar adalah menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, jadi memang luar biasa. Ulun tahun-tahun yang lalu ulun merasa biasa ini guru penggerak nih. Asal lain, tapi ternyata setelah ulun pahami, oh ini luar biasa guru penggeraknya. Makanya diadakanlah seleksi ini mulai dari PAUD, guru TK, SD, SMP, SMA, semua seperti itu. Ini kan pendaftarannya semua nih. Guru TK pendaftarannya dibuka, guru SD dibuka juga. Ini kami sedang sosialisasi. Guru SMP juga dan guru SMA. Ini suratnya yang berisi rekrutmen tersebut. Kemudian pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 ini sasarannya ada 446 kabupaten kota se-Indonesia. Termasuk Kabupaten Tabalong. Termasuk Kabupaten Tabalong ada 446. Artinya apa? Ada yang sudah mungkin di angkatan ke-6, ke-5 sudah ada. Nah, ini angkatan ke-7 ada 446 kabupaten kota, termasuk Kalsel, termasuk Tabalong. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 rencananya jadwalnya bulan Oktober kaina. Ini masih Maret, April, Mei, Juni, Juli, masih karena proses rekrutmen. Jadi pelaksanaan pendidikannya itu nanti bulan Oktober. Caranya bagaimana? Dengan belajar mandiri di sekolah. Jadi guru tetap mengajar kayak biasa, kayak biasa aja, tapi ada nanti sesi-sesi pertemuan pakai daring dan luring, pakai Zoom. Itu mungkin semua dibiayai nanti. Karena kan pendidikan dari kementerian, jadi dananya semuaan 100%, sampai mungkin paket data diganti juga. Mirip kayak apa dulu kinerja kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ini. Ada beberapa tahap seleksinya. Nah, ada beberapa tahap. Tapi yang pertama sasarannya ada dari 446 kabupaten kota tadi, sasarannya 20.000 orang guru. 20.000 orang guru. Selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Jadi kayak mengajar kayak biasa aja. Mungkin diberi modul karena atau diberi rekaman Zoom, nanti bisa jadi seperti itu. Tahapnya ada dua. Yang pertama tahap 1 pendaftaran, registrasi dulu, mengisi biodata, dinilai biodatanya lengkap ke kan itu ada nanti di aplikasinya ada alamatnya. Dan penilaian esai ini menjawab pertanyaan. Di pertanyaannya itu keadaan sekolahan kita. Nah, kemarin sudah pendaftaran sekolah penggerak Kampung Baru mendaftar, kemudian Mayang Maurai mendaftar, Nusa Indah mendaftar, kemudian mana tadi kemarin ada 4 ya, sama Harapan Ribang Terang mendaftar. Jadi sekolah penggerak itu kepala sekolahnya. Nah, sekarang bagi yang belum, karena ini sudah lewat, sekolah penggerak ini sudah lewat deh, mungkin kayak naik pulang. Bagi yang belum mendaftar sekolah penggerak, nah ini masanya pendaftaran 1 bulan guru penggerak. Jadi kami harapkan jadi Muara Uya dan Jailani ada yang mendaftar nanti sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, persyaratannya mudah sebenarnya kalau lo lihat itu.
ya. Betul, nanti alamatnya di bawah ini. sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id /guru penggerak. Di situ masuknya nanti. Nah, di situ masuknya. Jadi tinggal mengisi aja, nanti ada esai pertanyaan dari tim itu penanya. Mungkin tentang kondisi belajar sampian, mungkin kondisi belajar anak di situ. Kalau kemarin pertanyaan untuk kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah memimpin, bagaimana kepala sekolah mengelola, bagaimana kepala sekolah bermitra lawan desa. Nah itu, tapi kalau guru internal di dalam ruangan kelas saja nanti, termasuk praktek mengajar nanti ada. Tuh tahapan yang kedua. Tahap 2, simulasi mengajar. Nah itu mengajar kan biar di hadapan Zoom suruh mengajar, mungkin pakai alat apa nanti itu dinilai orang. Nah, pendaftarannya selama 1 bulan mulai 14 Maret sampai 15 April, 1 bulan. Ini hanya hari ke-17, hanya 3 hari. Hanya 3 hari, masih ada lawas lagi. Nah, kalau memang anak ingin mendaftar berombongan, mungkin ada beberapa, kita kumpul nanti di mana, kumpul cara mendaftarnya. Beimbayan kena daftar, misalnya TK Negeri Maluya, di sini anak bangsa, Ribang mungkin atau berapa, kumpulan nanti sampai 10-20 orang berkumpul. Kalau perlu satu TK satu misalnya perwakilan, kecuali TK pembina mengkawal 3-4 orang, ya seperti itu. Kumpul, lalu kita nanti kita caranya kayak apa, beimbayan seperti itu. Nah itu alamatnya nanti ya, di laptop nyaman membuka itu. Nah ini Kalimantan Selatan mendapat kota semua kabupaten kota di Kalsel dapat, termasuk Tabalong. Cuma kadang-kadang diberikan jatahnya berapa kadang-kadang. Jadi siapa terdahulu, siapa yang lebih dulu mendaftar itu yang calon yang akan terregistrasi. Jadi jangan sampai terlambat. Nah kayak sekolah penggerak kemarin itu yang ada yang sudah mendaftar, tapi karena persyaratannya tidak bisa, tapi ada namanya. Tetap ada namanya, jadi paksa gugur dia. Nah, mendaftar tapi kada boleh karena PLT kepala sekolah PNS kada boleh, itu yang PLT itu kada boleh, jadi harus asli. Nah, seperti itu. Kalau sekolah penggerak itu dia mendapatkan semacam BOP kinerja itu 15 juta setahun. Belum lagi per rombel. Nih ada berapa rombel nih? Anak bangsa berapa rombel ya? 90 tadi berapa rombel kok? Paling kada 4 rombel kok. Nah, 6 rombel rata-rata 5 juta dibantu orang, 30 juta tambah 15 45 juta titir dapat. Nah, ini jangannya anak bangsa mendaftar yang kipas gurunya nah. LCD kawan nukar. Ini kawan nukar. Kemudian untuk praktek pembelajaran anak, untuk karya anak tuh darinya di situ nyamannya. Belum lagi pengelolaannya yang 15 juta diberi seperti itu. Itu keuntungan sekolah penggerak. Nah, nang duit kita sekitar BOP nang sedikit, 4 itu yang nyaman behinak. Hanya tak boleh. Enak buka bahasa. Bila dibuka nanti PSP sekolah penggeraknya itu angkatan selanjutnya jangan kada daftar. Itu membantu benar kita. Ya, jangan terdaftar. Ini sekarang kita guru penggerak. Nah ini alamatnya. Nanti atas ini kan sekolah penggerak itu ya, guru penggerak di atasnya itu. Nanti ada tombol nih. Nah mendaftar jadi guru penggerak di sini. Jadi dia masuk aja di sekolah penggerak atasnya itu. Ya alamatnya di Google cari aja itu ada. Nah baru di sini tombolnya yang warna biru. Nah setelah tombol itu warna biru masuk, maka akan timbul laman masuk guru penggerak dengan akun SIM PKB. Semua diisi kalau udah SIM PKB akunnya. Nah, sudah ada nyetok ditambah dengan kata sandinya masuk ya itu sudah itu. Tinggal proses mengisi pendaftaran dia disertai nama lengkap, pendidikan, apa semua lengkap kok. Yang SP mirip-mirip gitu itu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Pendaftarannya mirip-mirip saja. Cuma karena kita selaku guru itu mungkin SK mengajar nanti ada. Nah, kalau sekolah kan dia yayasan nanti. Kalau ini guru SK kepala sekolah aja. Nah itu
Jadi masuknya di sini. Jadi kalau sudah masuk, coba kayak pian jingok ke dalam. Kalau saya daftar jingok aja kayak apa anunya. Kalau saya daftar dengan tahu ya kalau kayak apa isinya di dalam kan dia terakhir juga itu 1, 2, 3 sampai tahapnya kan dari 10 baru daftar yang di bawah tuh. Nah jadi anak tahu lewat tahapan itu apa aja silakan buka nanti. Atau bisa juga kita memakai laman guru penggeraknya lewat akun belajar ID. Ulun tadi malam sudah mendaftar akun belajar ID, tinggal menunggu aja lagi, tinggal menunggu balasan lagi. Ulun ikut juga, sebab nanti ada pendaftaran pelatih ahli, nah ulun yang akan ikut karena itu ada pengawas, ada perilis gitu. Ulun daftar juga, jadi kalau tapi imbai pendidikan, tapi imbai kita pulangkan ke Jakarta, berjalan pulang ya. Nah, buka di YouTube channel Arafah Pada Liputan Wisata Tenggarong. Banyaknya ada 4 bulan ujian nih kan, raminya makan gratis, goreng gratis, untuk ilmu ya. Buka di YouTube-nya nanti ada channel Arafah Channel ya. Nah ini di sini kita masuk grup kan. Nah baik, itu informasi. Jadi silakan nanti ibu semua yang kami harapkan kesadaran dari sampian sendiri dulu nak daftar. Nanti di pertengahan ya, di pertengahan antara 14 Maret sampai April itu dilihat evaluasinya. Adakah bubuhan wara uya jarumin daftar adakah oleh dinas? Bila ada mereka akan menentukan sikap jatahnya ini. Seperti itu. Tadi sudah kita tonton tentang pelajar Pancasila, itu sebenarnya bagian dari guru penggerak karena memang kebelujuran yang ditunjuk Menteri Pendidikan ini adalah bosnya Gojek ya, yang aplikasinya berbasis IT lalu mempengaruhi sistem pendidikan kita. Nah itu visi pendidikan Indonesia melalui mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan terciptanya pelajar Pancasila. Nah, lagu tadi, makanya visi pendidikan itu diulahlah lagu tadi itu. Itu kalau pian ditayangkan di auditorium besar kayak di Sarabakawa atau di mana itu luar biasa gaungnya itu. Ini kan halus saja, tapi merinding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada pelajar Pancasila yang pertama visinya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi makanya tadi bernapas dengan sila-sila. Jadi yang pertama, sila yang pertama dulu, bahwa pelajar Pancasila diharapkan memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, pelajar Pancasila termasuk anak-anak PAUD yang kita maksudkan sini lah, karena kita berbicara tentang PAUD, tentang TK, semuaan bahasanya untuk TK lah, padahal sebenarnya umum nih, SD, SMP, SMA ya, pelajar, mahasiswa dan sebagainya seperti itu. Kemandirian, makanya guru penggerak itu tidak terfokus pada guru lagi, tapi pada anak. Kemandirian itu pada anak, karya-karya pada anak. Nah, guru penggerak seperti itu nanti pendidikannya. Biar nyaman, enteng jadinya, sudah ada di seorang lagi, sudah di anak kita hanya Tepuri Handayani ing karso som tolodo ing madyo namun karso, nama orang Jawa bu nih kalau bisa belum bahasanya. Pelajar Pancasila termasuk anak TK itu diharapkan bernalar kritis, jadi memang kanakan gitu. Dan semua kegiatan pembelajaran proyek berbasis proyek, makanya ada duitnya tadi. Ada duit kegiatan ini, proyeknya kegiatan, mau lahin tahu jaruk, mau apa, emang jadinya ada dananya. Kalau kita seperti itu. Kemudian pelajar Pancasila punya wawasan kebinekaan dan global. Jadi apa itu nanti? Ada sifat kegotong royongan dan ada sifat kreativitas. Ini yang diharapkan dari visi pendidikan melalui pelatihan-pelatihan gurunya, melalui pelatihan-pelatihan sekolah penggeraknya. Itu dulu. Pada tujuannya anak-anak ini, tapi yang dilatih adalah guru dan kepala sekolah. Anaknya udah tahu. Jadi kita kepala sekolahnya dan guru penggeraknya dulu yang dilatih, yang dididik, yang disekolahkan selama kurang lebih 6 bulan. Ini visi pendidikan. Ibu semua,
bapaknya adalah Pak Hernadi nih, beda nih. Nah ini kondisi kita sekarang, ada 5 butir kondisi sekolah, kondisi guru, kondisi pedagogik. Siapa tahu apa arti pedagogik? Tahukah pedagogik? Mau tahu SPD out? Siapa tahu pedagogik? Belum berwadi 3 nah, mau tahu angkat tangan. Halo sebelah pandiran ini nih. Kemampuan dasar. Apa itu Bu? Kemampuan dasar. 2 pengetahuan. Apa lagi? Pedagogik. Jadi itu pengertinya situ nih, gak ada beca. Yang pertama satu ekosistem sekolahnya, kemudian gurunya, ketiga pedagogik, ilmu mengajarnya. Yang keempat kurikulumnya, yang kelima penilaiannya. Nah, kita di gurunya aja nanti kapan direkan, karena kita berbicara tentang guru penggerak. Nah, beda kondisi sekarang dan yang diharapkan masa depan tuh beda. Di sekarang dan yang diharapkan untuk masa akan datang dengan adanya program guru penggerak ini akan berbeda. Kalau dulu guru sebagai pelaksanaan kurikulum 2013 malah menggawinya aja. Tapi kalau sekarang sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi mau olah sekarang, mau olah sendiri kurikulum itu, mau olah seorang sesuai kondisi. Kalau kita sebagai pelaksanaan bisa jadi kita ada cocok. Karena kan mau olah Jakarta nih, kita nuruti kan bisa ada cocok juga. Jadi dengan kondisi yang diharapkan akan datang, kita yang sebagai pemilik kurikulum itu kita. Nah, kalau pelatihan guru berdasarkan teori, kalau akan datang pelatihan guru berdasarkan pengalaman prakteknya. Nah, berbeda sudah. Inilah yang menjadi dasar adanya pelatihan calon guru penggerak. Kondisi sekarang dan kondisi ke depan itu ada perbedaan. Nih yang Bapak sebutkan tadi, ya, Permendikbud Ristek nomor 40 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Poinnya, kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru, dan yang kedua harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nih, terutama nang Bapak Korpre. Sekarang salah satu dari pelajar Pancasila itu tadi visinya adalah merdeka belajar. Kebelujuran orang diberi baju kaos merdeka belajar. Baju kaosnya paling harga 50 sampai 100 ribu. Nukar baju kaos siram, tangan panjang, sablon seorang, jadi udah. Tapi memberi ini dari kementerian himung ulun. Memberinya kan gak ada di Jaro, ada di Jakarta orang beri kan. Nyamannya bulik samui pulang. Jadi tahu ini, makanya Bapak ini itu apa jadi ditanya, tolong buatkan 2 kalimat ujar dari direktur itu yang Anda sangat menyenangi. Berulah lah itu pendidik PAUD itu penting, hidup para pendidik PAUD. 2 ini kalimat Bapak mengangkat PAUD itu di sana. Jadi kami itu diberi 2 bendera, disuruh membuat 2 kalimat yang menurut kita masing-masing ini lah, apa yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling bermakna. Maka yang pertama ujar Bapak, PAUD itu penting. Kan termasuk bulan ada di dalam situ. Makanya Bapak pikir orang Jakarta. Ya, pikir orang Jakarta ini. Merdeka belajar artinya semua unit pendidikan, sekolahnya, gurunya, muridnya punya kebebasan. Apa kebebasannya itu? Yang pertama bebas berinovasi muridnya itu. Sekolah bebas berinovasi, gurunya bebas berinovasi. Bebas belajar, mandiri dan kreatif. Ini ujar Menteri ketika kemarin di 2019 untuk mencanangkan merdeka belajar ini. Nah, ini luar biasa sebenarnya, nah, luar biasa. Namun menterinya berganti, ya hilang pulang anggarannya. Guru penggerak
diharapkan mengambil tindakan yang muaranya pokoknya terbaik untuk anak, itu intinya. Walaupun guru itu karirnya sedang mengajarnya apa aja, semuanya yang terbaik untuk anak, itu yang dimaksud dengan guru penggerak ini. Pokoknya yang terbaik untuk murid, untuk anak tuh itu guru penggerak yang terbaik. Nah, seperti itu. Karena itu mengambil tindakan tanpa disuruh, diperintah untuk melakukan yang terbaik. Nah ini, kami kan dulu waktu di Jakarta itu diberikan nih dinding ini, nah segan berfoto Instagram, segan Instagram berkan foto-foto kita kan ada ini berdiri, lalu kita berfoto di dalamnya persis kayak Instagram. Ini penghasilnya, Bapak anak di situ di akhir tahun kemarin. Nah ini tentang guru penggerak. Nah persyaratan menjadi guru penggerak, di samping yang tadi kita mengisi biodata dan sebagainya, ada 4 kompetensi guru penggerak itu. Ada 4 kompetensi guru penggerak. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Ilmu mendidik namanya bahasa ringkasnya. Ilmu mendidik atau ilmu mengajar, itu pedagogik tadi. Nah, panjangnya artinya kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola proses belajar mengajar atau mengelola interaksi proses belajar mengajar. Itu pedagogik, ilmu pedagogik. Kan kuliah semalam ada, ingat ya yang dari ilmu pedagogik ada itu ya. Ulun ada, mungkin ada patut dipertanyakan toh. Bisa ada masa kuliah kira-kira toh. Orang belajar gitu yang nggak hadir. Kemudian kompetensi yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, yang keempat sosial. Nah, kompetensi sosial kalau tadi pedagogik, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak agar terampil berkomunikasi lawan murid, bisa berkomunikasi lawan murid dulu. Yang kedua dengan orang tua. Yang ketiga dengan dengan pihak lain, dewan pendidikan, komite, ya. Yang keempat bergaul lawan kawan seprofesi. Jadi 4 kompetensi sosial, walaupun masih banyak yang lain. Paling tidak 4, lawan anak, lawan orang tuanya, lawan dewan pendidikan atau komite atau yayasan atau sekeliling atau mungkin lawan desa, dan yang terakhir lawan kawan guru. Di sekolah TK kan tidak mungkin sorangan, pasti berdua, pasti bertiga, atau 10. Nah itu kayak apa kompetensi kita sosial kita. Sehatkah kompetensi kita atau kada? Nah itu yang perlu untuk membangun komunikasi kompetensi kita, perlu di dalam diri kita ini harus ada keahlian berkomunikasi. Bila bagus komunikasi, dapat bangunan. Bila kada bagus, yayasan jangan ngalih maulah. Ya Allah, bila kita kurang bagus komunikasi dengan desa atau dengan pihak lain, jangankan dapat bangunan, maulah yayasan yang bisa dapat izin orang. Nah, minta dana jangan ngalih. Tapi kalau sudah bagus kompetensi kita, punya keahlian kita, kepala sekolah guru itu harus kayak itu kan. Ada sekedar ilmu mengajar saja, harus ada ilmu yang lain. Lawan peserta didik juga harus bisa komunikasi baik-baik. Bila ada aku aja ada akun situ aja menyekolah anak, gurunya jangan penyarikan, atau gurunya jangan ada penguringan, melapor anak, ulun dimamai ibu jangan, ya udah parah yang sekolah di situ. Kita lanjutkan ya. Nah, yang ketiga kompetensi kepribadian. Nah, akhlak gurunya itu, kepribadian gurunya. Ya, mahal buat anak orang, tapi seorang ya Pak. Kemampuan personal yang bersangkutan mencerminkan kepribadiannya mantap, stabil. Nah, kada miring kiri miring kanan. Dewasa, kata anak-anak, arif dan berwibawa, menjadi teladan. Terakhir barak mulia. Itu amun dewi atau kada kakaruan ulun ciri guru tuh. Ya kalau lah, kada tahu kita sini lah.
di Amerika banyak. Jadi tolong yang hadir hari ini jangan sampai kada isi kepribadian ini. Pian sebagai ibu rumah tangga, bisi anak halus, anak baik mendidik anak baik dulu seorang. Bila sifat kada baik tuh disusui ke anak, keluar sifat kada baik tuh anak ya. Buah kada jauh dari pohon, jatuh dari pohon itu. Nah, tampilkan kada sekedar cerminkan, tampilkan kita memang berakhlak mulia, punya arif, punya dewasa, stabil. Bila kayak ini guru tuh lain guru ngaranya kan stabil. Stabil tuh emosinya. Yang tak soalnya itu enak. Ini ulun kita membukaan aja supaya bagus ya jadi guru tuh emosinya. Apalagi nanti hari ini anak kecil, anak PAUD, anak TK, kadang kalau salah sedikit, ini apa ingatan benar. Makanya apa mendidik anak PAUD ini lebih berat daripada anak SD, lebih berat ya. Makanya ulun di Jakarta tadi apa kalimat yang penting, PAUD itu penting. Itu kalimatnya. Nah ini ingatan benar kompetensi kita yang ketiga. Tadi pedagogik, yang kedua sosial, yang ketiga adalah adalah kepribadian. Tolong banget baik-baiklah. Pian orang tua, pian bisi anak, nang bujang belum pacangan kayak kedua, mendidik anak orang, anak seorang, nih akhlak kita dulu. Jadikan anak kita atau anak didik kita idolanya adalah sampian. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik, siapa yang paling harap, siapa yang paling mama ulun, abah ulun, guru ulun itu. Siapa Upin Ipin? Itu kan orang lain. Kalau idola, jangan kita sebagai idola anak-anak kita. Siapa yang paling mungas? Ibu guru juga. Nah itu. Jangan artis kita yang jadi idola seperti itu. Nih kepribadian. Yang keempat, kompetensi profesional guru penggerak. Apa itu? Profesional adalah kemampuan guru atau keterampilan guru yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas guru diselesaikan dengan baik. Nah, jadi semua tugas itu harus diselesaikan dengan baik. Itu namanya kompetensi profesional. Misalnya apa? Administrasi bisa diselesaikan, bisa menggunakan media teknologi informasi. Nah, ada buta lawan laptop, ada HP yang bisa WA-an. Nah, jadi kita sekali-sekali perlu juga buka laptop, membuka monitor. Itu sekali aja, kalau aja bisa. Dia mau laptop kamu buka laptop, membuka monitor. Nah, ini ada 4 kompetensi guru calon guru penggerak yang nanti pian bila ikut akan diajarkan dan pian merasa bujur kena, merasa bujur. Oh, aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini. Kan merasa. Pendidikan guru penggerak atau PGP adalah program pendidikan tentang kepemimpinan bagi guru supaya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi pendidikan ini guru diolah jadi pemimpin. Itu intinya. Pemimpin dalam pembelajaran. Nah, pelatihannya banyak, ada daring nanti bila pian sudah lulus, ada lokakarya, ada konferensi, bahkan pendampingan selama 6 bulan. Nah, selama kegiatan pendidikan itu pian tetap menjalankan tugas sebagai guru. Nah, kadang mengganggu ada mengganggu. Kira-kira duitnya kan kadang ganggu juga itu seperti beli pulsa pakai data. Nah, untung benar. Daftarlah, marilah daftar. Yang TK, yang tolong TK Bu Sylvia misalnya bisa daftar ini potensi Bu Sylvia ini. Nih, kedua, nah Yunita, nah berbakat aja nih. Bisa bilang ini tak semuanya berbakat, nah kira-kira 10-15 uya ini ada non daftar kena jarak ada 10-an memprediksi oleh memang enggak. Untung benar di sini. Anak bangsa misalnya berdua non daftar. Apa seragam bang bajunya saat kerudungnya abang, seragam juga daftar.
Nah, desain pembelajarannya daring, lokakarya, konferensi pendampingan. Nah, 70% itu belajar di tempat kerja. Apa belajarnya? Kita praktek pemberian umpan balik atas kegiatan di sini aja. Selama di dalam sekolahan juga dicatat benar ya, mungkin laporannya. 20% belajar dari rekan atau guru lain. Jadi kita belajar dalam kawanan guru nangkada penggerak, kita justru mengambil pelajaran. Nah, sisanya ada bimtek atau pelatihan. Mungkin kita terpilih jadi guru penggerak, panggil orang ke Jakarta atau panggil orang ke Bekasi atau ke yang PM4TK itu di Bandung atau yang 4TK di mana di Surabaya, panggil orang nanti ada bimtek pelatihan 5-4 hari 4-5 hari ya orang sana biayai orang semuaan, beri orang ilmu tentang guru penggerak ini. Cuma 10% aja, sisanya 70 dan 20% ada di tempat kerja kita. Nah, jadi kan seberapa malih ya. Dan orang mengira nih bisa, tinggal dia menyesuaikan dengan kondisi rumah tangga. Ya kalau keadaan rumah anak mungkin itu mau ini kebenaran. Anak gergenal ada apa lagi? Ulun nih anak genal udah aman dah ulun. Ulun song-song kawin dari jadi ulun nyaman lah ini. Ulun kuliah dari kawin dah. Anak gergenal ini paling mah harus ada sekong langkai ya. Mandor, lu pikir kawin song-song harus kentos karena akan datang masih belum ada apa-apa kan, ada lagi tamat. Jadi kalau membimbing kegiatan seperti ini dan sebagainya emang dah. Nah ini kerangka desainnya guru penggerak. Guru penggerak mempunyai kapabilitas kekuatan untuk menggerakkan. Jadi guru penggerak ini setelah dilatih, dia mempunyai kapabilitas untuk menggerakkan akan menggerakkan potensi siswa. Makanya semuanya pembelajaran di sekolah penggerak itu berbasis proyek, duitnya ada supaya untuk pembiayaan pembelajaran itu ada kegiatannya. Nah itu. Nah, ini paradigmanya aja kita lanjutkan. Nah, ini materinya ya, materinya ada 3: filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah, membangun budaya positif. Itu ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Tapi selama di sini juga diberi modul benar ya. Kemudian topik pembelajaran yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran emosi dan sosial, dan pendampingan coaching 2 bulan. Nah ini. Jadi kurikulum kita ini sekarang sudah berubah, yang asalnya kurikulum 2013 kurikulum berdiferensiasi. Ini khusus tentang merdeka belajar. Nah, sudah ada kurikulum berdiferensiasi. Itu kan belajar kena. Ini hanya uraiannya nanti. Bila sudah belajar itu, maka guru diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, mengelola emosi, mengembangkan keterampilan, praktek komunikasi, memberdayakan keterampilan, mampu menerapkan praktek coaching, pendekatan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini tujuannya nanti selama 2 bulan untuk. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya adalah pengambilan keputusan, pemimpin pengelolaan SDM, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini 2 bulan, jadi jumlahnya 6 bulan. Nah, mungkin pelatihannya tadi ke Jakarta atau Surabaya, di luar ini bulan ini. Nah ini sangat bagus sekali, ulun melihat nilai-nilainya sangat bagus. Maka kita diharapkan oleh Dinas Pendidikan ada unsur-unsur kita dari Kecamatan Muarujaya, unsur guru yang mendaftar calon guru penggerak. Nanti kita sama-sama nanti hari apa, pelajari dulu lah, buka dulu di rumah, pakai laptop lah, pakai laptopnya. Nah, apa dalam isinya seperti itu. Nah ini suratnya tadi. Nah ini sudah. Nah setelah sampean lulus sebagai calon guru penggerak, maka sistem pendidikan guru penggerak ini adalah pendekatannya andragogi. Kalau tadi kita pembelajaran kita terhadap anak itu namanya pedagogi,
maka pendidikan terhadap orang dewasa memakai pendekatannya andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Sebab dia memang dilajari kekanak-kanakan. Nah, dan pendidikan guru penggerak ini kebanyakan menggali pengalaman, mengisahkan pian kayak apa pian seorang pian, mengajar pian kayak apa, kemudian pian memakai AP bagaimana, itu nang dilajari dibedah lagi. Nah, seperti itu nanti. Nah, rekrutmen calon guru penggerak ada pendidikannya, lalu timbullah nanti diharapkan dengan guru penggerak ada generasi baru yang memimpin bidang pendidikan. Nah, dia bisa jadi kepala sekolah, enak. Kepala sekolah kalau jadi kepala sekolah, enak. Bahkan guru penggerak bisa menjadi instruktur pelatihan guru yang lain, jadi narasumber gitu. Cuma memang persyaratan calon guru penggerak ini yang pertama boleh PNS, boleh non PNS, boleh sekolah negeri, boleh sekolah swasta, maksudnya semua dulu. Cuma persyaratannya adalah menjadikan nih calon guru penggerak dapat diikuti guru PNS dan non PNS, sekolah negeri atau sekolah swasta, ya semuanya maksudnya. Kemudian dia memiliki akun guru di Dapodik. Dapodik toh ada apa selain akun guru toh di Dapodik toh ada lagi. Tidak lah guru aja kok. Yang ketiga minimal S1. Nah, mentambahkan SMA atau rahatan kuliah. Perkenalkan dulu kuliah. Nah, minimal mengajar 5 tahun. Nah, minimal mengajar 5 tahun. Ibu Junita berapa tahun Bu? Nah, awal dulu. Pin Bu. Di Dapodik 4 tahun, Pak. Nah, masa kerja yang kemarin ditambahkan jadi bisa diundang. bisa diundang lah. Nah, ada harapan dia untuk Pian Bang. Ini apa OTPA leh? TK lah. TK berapa tahun Pian? Nah, ada berpotensi mana anak mendaftar. Nah, sampai kena lah. Nah, buat Bang kuliah Bang berapa tahun dah? Jadi guru. 6. Wah, itu mungkin nyai. Universitas mungkin nyai. Nah, ada harapan 5 tahun minimal jadi guru hanya bisa mendaftar sekolah kan. Ibu Yunita sabar. Ini angkatan ke-7. Berarti kita lah. Kita angkatan 8, angkatan 9 kalau enak. Ini angkatan nggak ada aja angkatan, tapi kira-kira akan sampai angkatan 100. Nah, itu. Ini persyaratannya. Ya. Ada lagi tadi apa ya persyaratannya lah, sebentar Pak cekakan dulu. Kemudian persyaratan selanjutnya guru penggerak ini memiliki sisa masa mengajar 10 tahun, artinya umur 50, 1, 2, 50 ke atas sudah awal. Jadi umurnya mungkin antara selawi sampai 50 aja. Sisa mengajar 10 tahun Bang. Jadi 50 menyali 51 kan sampai 10 tahun lagi. Nah, sampai kayak Ibu Masita misalnya umur sudah 55 ada lagi. Nah, seperti itu. Jadi masa mengajarnya pun tetap dipilih. Ya, seperti itu. Nah, ujar Pak Menteri, siapkan diri Anda, siapkan guru-guru terbaik di sekolah Anda untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ada sekolah penggerak, ada guru penggerak nanti, ada pelatih ahli. Ulun ikut situ. Tadi malam sudah daftar ada akun belajar ID. Apakah nanti ulun kalau masuk ke SMPKB nanti ada soal emailnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini apa ini nih? Ya, silakan buka channel apa aja. Ya. Bapak Ibu semua, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan nanti kita buka forum diskusi atau tanya jawab.
Kami berharap dari KKG Kecamatan Muara Uya ini ada beberapa guru sambian yang ikut mendaftar di registrasi atau rekrutmen calon guru penggerak ini.